Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak. Sangat bahagia saya karena malam ini dapat mengikuti kajian Majelis Hikmat Tabarruk Miftahus sebagai pendengar. Nikmat mendengarkan, menambah wawasan, menambah pengetahuan. Karena di Pondok Pesantren Suryalaya kita dididik dari beberapa sisi. Kira-kira menurut saya ini boleh berbeda, hadirin dalam pemikiran yang sifatnya pengembangan boleh berbeda. Yang tidak boleh berbeda itu yang qat'i, seperti umpamanya sholat asar 4. Saya tidak boleh, silakan hadirin berbeda, mau 6 boleh, mau berapa. Nah itu enggak boleh, karena itu qat'i. Atau sholat fardu sehari semalam, ya mau 4 boleh, 3 boleh, silakan berbeda. Nah, jangan pakai dalil ikhtilaful a'immati rahmatun, perbedaan pendapat adalah rahmat. Jangan sampai ke situ. Seperti yang bersifat ijtihadi di kelas kita, pemikiran-pemikiran di kelas kita. Saya sebut tadi kita dididik sekurang-kurangnya 4 saya kira. 1 dididik iman, 2 dididik ilmu dan wawasan, 3 dididik amal, 4 dididik akhlak. Coba dihitung Kang. 1, iman, dididik, diasah iman kita. 2, ilmu dan wawasan. Sebenarnya ilmu dan wawasan podo bae. Wawasan niku pengetahuan, ilmu niku pengetahuan. Tetapi sebut saja kalau ilmu ya yang dibaca di kitab gitu. Yang ada referensi, tulisan. Kalau wawasan lebih kepada pengembangan pemikiran. Yang ketiga kita dididik amal. Yang keempat dididik akhlak. Bila yang 4 tadi tidak terpadu, maka sama dengan bola tidak gol. Out, keluar. Amal tanpa ilmu tidak akan diterima. Ilmu tidak diamalkan, tidak akan membuah. Ilmu amal tapi tidak membuahkan akhlak, buahnya busuk gitu. Ya, jadi yang 4 itu tidak boleh terpisah. Saya bersyukur kehadirat Allah dengan hormat kepada guru-guru yang lain, kepada ahli-ahli ilmu yang lain. Dengan adanya saya oleh Allah dipertemukan dengan Syekh Mursyid Guru Agung Pangersa Abah, maka lengkaplah alat-alat untuk mendidik diri ini. Mana bukti iman itu zikir. Zikir itu mengasah iman. Disebutnya tajdid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum." Nu di luar kadang yeuh. Ini bagi saya salah satu bukti karomahnya Pangersa Abah. Pengajian malam 11 sebagai salah satu instrumen alat bantu kepada kegiatan inti tanggal 11. Sebut saja ini apanya itu, bukan aksesoris ya,
apa nyebutnya? Instrumen ya, alat bantu. Dari mulai dulu tahun 94 paling yang hadir 20-30 orang. Terus. Nah sekarang sampai ribuan orang. Karena ini adalah petunjuk beliau dulu. Nah jadi alhamdulillah. Membaca kitab Miftahus Sudur atau kitab-kitab lain, Sirrul Asror, Al-Hikam, Ihya'u Ulumiddin, Sairus Salikin atau Siyarus Salikin. Jakarta masih banyak mengkaji Siyarus Salikin. Sekira Jawa Barat agak kurang mengkaji Siyarus Salikin. Siyarus Salikin itu Ihya'u Ulumiddin Imam Ghazali diikhtisorkan substansinya lalu disyarahi lagi oleh Syekh Abdus Somad Al-Palembani radhiyallahu anhu. Syekh Abdus Somad adalah Syekh Mursyid dari Thariqat Samaniyah. Ya, boleh pajajian orang TKN Suryalaya menyebut nama tarekat lain, menyebut nama tarekat apa salah? Membuktikan kebesaran Suryalaya bukan harus dengan menginjak yang lain. Kalau kita menginjak yang lain, itu bukan satria itu. Bukan kesatria. Kalau kesatria tidak harus menginjak yang lain. Bahkan sebaliknya justru tarekat-tarekat lain memerlukan Suryalaya. Tahadus bin Nikmat saya baru pulang dari Jambi. Dari Jambi perjalanan masih 4 jam ke Kuala Tungkal. Di Kuala Tungkal ada pondok yang bernama Al-Baqiyatus Shalihat, dipimpin oleh Syekh Mursyid Syekh Ali bin Abdul Wahab TKN dari jalur Meranggen. Dan belum lama beliau wafat, baru 1 tahun. Lebih dulu beliau daripada pengarsa Abah. Ketika kita diundang ke sana, lalu kita menjelaskan kitab-kitab. Kitab yang mereka pegang pun kita jelaskan gitu. Ya. Alhamdulillah dampaknya luar biasa. Dari Kuala Tungkal kita beralih malam keduanya ke Tebing Tinggi. Tebing Tinggi Jambi, Kecamatan. Banyak para murid-murid thariqah dari mana-mana. Ada ujungnya juga. Karena banyak yang belum mendapatkan talqin, sedangkan syekh beliau mereka sudah wafat, ya akhirnya minta talqinnya kan ke kita. Hai gitu teh kumaha nyebut atuh gitu teh kitu emang. Luar biasa Suryalaya ini, Pak. Keagungan akhlak pengarsa Abahnya yang luar biasa. Dengan hormat, segala hormat, saya sangat sulit mencari orang lain yang akhlaknya. Kalau ilmu boleh jadi, orang lain banyak yang sama atau lebih. Nggak usah merasa dikecilkan guru kita kalau kita menyebut seperti itu. Kalau pengetahuan, ya. Penting ilmu. Penting. Mulia orang berilmu. Mulia. Tapi sanjungan terhadap orang yang berilmu, Qurankah atau hadis, hati-hati jangan terjebak. Sanjungan yang belum selesai gitu. Kalau orang mau bikin rumah, batu sudah siap, bata pasir sudah siap, besi genting sudah siap, kayu sudah siap. Kira-kira
layak disanjung nggak? Layak. Oh, Bapak hebat. Sudah punya apa? Tanah lah, dari mulai tanah. Apalagi? Batu, bata, besi, pasir, semen, genteng, kayu. Untuk bikin apa? Lalu si orang yang punya terjebak. Oh, saya ini hebat. Hebat Bapak itu. Oh, kalau begitu nggak usah bikin rumah saya. Nah, kan? Sanjungan yang belum Selesai. Wahai para ulama, dengan segala hormat gitu kan. Naon hesena ngomong gitu nyebut dengan segala hormat. Teu meuli ieu bahasa mah moal ngaceleng ceuhil-ceuhil acan. Ulah sok mung kitu. Kayak ngepret teh ke batu. Entok. Nah, maneh teh meuni ateulan pisan. Jangan. Dengan segala kepada semua ahli ilmu, penting mulia. Ada hadisnya, Qur'annya, kitab ulamanya, tersanjung ke ahli ilmu. Kenapa disanjung? Karena sudah punya bahan untuk amal. Oh, kalau begitu aku sudah tersanjung. Cukuplah aku dengan ilmu. Belum jadi gitu. Sebab sanjungannya juga kalau kayak cerita film bersambung. Kalau kayak cerita film bersambung. Dari ilmu harus menuju apa? Amal. Pelaksanaan. 1.000.000 kali orang ngomong resep 10 menu. Dia hafal menu sup, menu semur, menu bistik, menu rendang, menu segala macam. Ibu hebat hafalannya. Oh, siapa dulu dong? Ibu kan sarjana masak gitu. Umpama tata boga. Ibu suka masak enggak? Belum pernah sih. Oh, kalau gitu ibu makan gimana? Ya jilatin katelnya aja. Karena sanjungan tertunda. Sanjungan yang masih harus masuk pada pengamalan. Hebatkah orang yang beramal? Hebat. Wa amilus sholihat. Amal, ya'malun, ta'malun. Pokoknya di Quran kalau ada tak malun ya amal gitulah. Ya, pengamalan. Bagus orang yang mengamalkan ilmu. Hebat. Sempurna atau masih bersambung? Bersambung. Karena baru mengamalkan amalannya. Berbuahkah menjadi akhlak? Akhlak itu huluk itu kebiasaan sehari-hari. Karena itu kalimat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, apalagi ini terkait dengan Al-Isra wal Mi'raj, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Tidak wa yusallun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yusallun. Enak terjemahnya. Dan mereka melaksanakan sholat. Tapi yukimu, aqama yukimu, menegakkan sholat. Ya Pak Yayan, dia tegak sholat. Itu belum menegakkan, baru melaksanakan ibadah ritual sholatnya. Gitu. Sudah tegakkah terhadap akhlak sehari-hari? Sudah tegakkah makna sholat terhadap bisnis? Sudah tegakkah makna sholat terhadap politik? Sudah tegakkah sholat terhadap kehidupan sehari-hari? Itu panjang lagi ceritanya. Sebenarnya ikhlas itu termasuk akhlak juga. Ikhlas itu termasuk akhlak. Saya mencoba membuat oret-oretan lah supaya orang awam
mudah punya pegangan. Barangkali manfaat saya akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Hubungan kita dengan Allah, syukur, tobat, takzim, haya, mahabbah, khauf, dan roja. Latih diri sesungguhnya. Diulang. Hubungan kita dengan Allah. Terus saya pun baru bikin di sini. Hubungan kita dengan Allah, syukur, taubat, takzim, haya, mahabbah, khauf, dan roja. Latih diri sesungguhnya. Dah 2 kali nontonnya situ bareng. Ai kusuna atuh geunaheun kusuna mah geus ada dalil akuana dipanggieunkeun. Hubungan orang jeung Allah, syukur, tobat, takzim, haya, mahabbah, khauf, jeung roja. Latih diri sanyana da geunahkeun eta atuh mah. Bareng. Hubungan orang jeung Allah, itu bukan hanya 7, tapi sekurang-kurangnya milikilah yang 7 tadi. Ini akan bisa kita miliki bila kita dibimbing pengetahuannya, pengamalannya, dan akhlaknya. Karena itu di Suryalaya ada tambih. Menurut saya, boleh salah pendapat saya, silakan. Tapi kalau menurut Anda pendapat saya salah, Anda jangan merasa benar. Ini nusok riweuh teh. Tah, jangan eta salah, nu bener kumaha kieu yeuh, maneh ge salah ceuk batur. Turutan Imam Syafi'i. Pendapat saya bisa benar menurut saya, tapi bisa salah menurut orang. Dan pendapat orang lain bisa benar menurut yang punya pendapatnya, tapi bisa salah menurut saya. Karena itu sesama biskota jangan saling mendahului. Sesama wakil talkin jangan saling salib. Umpama. Sesama mubalik jangan saling sikut. Sesama ikhwan jangan saking jedur. Sesama tokoh jangan saling. Sesama tarekat jangan saling menjatuhkan. Karena memang mari kita bersama dalam kesamaan dan berbeda bersama dalam perbedaan. Coba diulang. Bersama dalam perbedaan. Ya mah bisa berbeda dalam kesamaan. Sama-sama ahli sunnah wal jamaah, sama-sama satu tarekat, sama-sama satu guru. Masih resep beda. Kok Pak Jajan punya istilah-istilah begitu? Kan ini ahli panel kesatuan umat. Belum lama ada acara di hotel apa tuh yang di Depok, yang Margonda, Jalan Margonda. Judulnya adalah problematika persatuan umat. Karena umat Islam sudah terlalu lama berpecah belah. Berapa lama sih umat Islam pecah belah di muka bumi? Belum lama, baru 1400 tahun. Pak Jajan yang benar ngomong. Iya, silakan Anda baca yang disebut Fitnatul Kubro. Di zaman Rasulullah SAW perbedaan ada tetapi bisa diredam. Karena ada induk. Karena ada sentral yang sangat besar powernya. Wafat beliau Sayyid Abu Bakar
Sudah mulai juga ada pemurtadan, tetapi masih terkendali. Di zamannya Sayyidina Umar sudah mulai perbedaan menjadi perpecahan sehingga menimbulkan pembunuhan. Sayyid Umar sendiri dibunuh oleh munafik. Diangkatlah Sayyidina Utsman, maka perpecahan semakin besar dan timbul perpecahan menjadi berdarah-darah. Di saat Sayyidina Ali lebih parah lagi karena menimbulkan beberapa kelompok yang disebut Khawarij, Mu'tazilah, apalagi Syiah, Jabariyah, Qadariyah. Ya, dari situ sudah timbul perpecahan. Tapi di tengah-tengah perpecahan yang kuat masih ada. Dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah masih terus berjuang sehingga Islam tersebar ke seantero daerah, ke semua benua. Terpuruk luar biasanya adalah setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Di saat Khilafah Utsmaniyah masih ada komando internasional. Setelah dia runtuh, maka kita seakan-akan sekarang bagai ayam tak berindo. Siapakah pemimpin dunia kita di dalam keislaman secara utuh? Kalau pimpinan partai masing-masing punya, pimpinan ormas masing-masing punya, pimpinan pendidikan masing-masing punya, tapi pemimpin umat yang benar-benar dituakan oleh semua umat. Ini kita kesulitan sekarang. Kita kesulitan di muka bumi mencari orang yang otaknya mampu mewadahi, sebutlah semua ajaran, dan mampu memposisikan ini di sini lahannya, ini di sini, ini di sini, di sini. Maka keluarlah kalimat, kalau tidak keberatan boleh diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam khilafiyah. Coba diulang. Bersatu dalam akidah. 2, 3. Ini sudah sering belajar ilmu yang barusan atau baru? Yang saya sampaikan barusan ini sudah sering atau baru? Coba ngomong sih bener ente. Sudah sering atau baru? Setiap manakiban Anda dituntun pemikiran seperti itu. Apakah dia tambah? Masya Allah. Logor naliang jarum ulah sereg. Di buana akur jeung batur-batur tapi ulah. Wah katalar ding tah hebat. Mantak kenapa saya? Walaupun saya bertemu dengan banyak mursyid yang lain. Dan saya berpeluang. Berpeluang mau jadi khalifah muqaddam atau mau jadi apanya di tarekat-tarekat tersebut. Tapi saya ingin istiqomah sampai mati di Suryalaya dalam hal tarekat. Karena di sini ibaratnya kita dibawa ke lautan. Lautan sulit dicari ujungnya. Istilah pengersang tanpa naon teh. Tuh geuning da urang ge nyaho sebenarnya. Teman merelahannya ka maneh ngarah ngomong heulah. Ya agul sia. Boga nama kecep. Ya, dibawa ke situ kita itu. Ya. Kira-kira kalau seorang mencari ilmu di sebuah jurusan dalam satu fakultas dari satu university, lalu dia
sukses, bangga apa enggak? Nyantren di satu pesantren, lalu kita mendalami sebidang ilmu dan sukses, bangga apa enggak? Layak kalau tahadus binikmat orang yang mencapai prestasi? Layak. Si ini jago ini, si itu jago itu, si ini jago ini, si itu jago itu. Semuanya berbahagialah, berbanggalah. Tapi jangan lupa belum ke laut. Kita baru bermain di kolam. Yang diperebutkannya ikan jair. Kalau berenang di kolam insya Allah jadi juara, nak. Sebab cuma 20 meter. Walaupun tenggelam insya Allah nggak mati. Karena cuma 2 meter. Tapi kalau Anda dibawa ke laut. Ya. Ayo berebut ikan, enakan di laut apa enakan di kolam? Wahai orang yang senang di kolam. Jadi nangtung aing. Kalau saya melihat orang yang masih senang berebut gituan, berebut pengikut, berebut masjid, berebut apa, ketahuan nih keluarga Jair. Keluarga besar ikan jair. Mainnya di kolam. Orang yang sudah ke laut nggak punya kesempatan untuk berebut ikan kecil. Ya. Mau jadi barisan kolam, mau jadi barisan laut. Pinter juga lo jawab lo. Mari buktikan, bukan merahmu, itu mau gudang garam. Buktikan ilmumu, buktikan amalmu, buktikan wawasanmu, buktikan akhlakmu. Orang semua enak dengan kita. Kalau kita masih menimbulkan ketidakenakan bagi orang lain, namanya kita bukan ahli mengenakan gitu. Ada ulet apa enggak? Biasanya ulet ngapain pada orang? Gatelin. Jadi kalau ada orang yang masih gatal oleh kita, namanya kita ulet gitu aja. Si anu nyeri hati, si eta kasinggung, si anu kabentur. Oh benar iya karek jadi jago bentur. Suryalaya itu tidak begitu menurut saya. Kenapa Suryalaya diakui? Kalau masih ada yang belum mengakui karena belum tahu. Manehanana karek menang bejana nu simpang siur keneh. Jadi Suryalaya itu begini-begini, begitu-begitu. Bapak sudah tahu? Belum. Oh, nya. Kok Bapak berani? Katanya. Kata siapa? Ya kata saudara saya dengar dari keponakannya, keponakan dari mertuanya. Eta sabaraha hiji rawina. Sanad. Padahal belum tahu. Siapa di antara korban simpang siur berita? Ini orangnya. Saya di pesantren pesantren gede jago ngaji. Pokoknya kalau soal ilmu boleh disebut selangit lah. Yang dipelajari di sana lebih dari 30 disiplin ilmu. Quran, hadis, tauhid, tasawuf, fikih, nahu, syarab, mani, bayan, badai, makulat, atau istiqoq, munatar, harud, mantek. Ya saya bisa menghafalnya karena memang sekian puluh tahun menggeluti ilmu-ilmu itu. Nu hese dia kita ngaji teh cuk. Di antara komentar beliau-beliau, jen hati-hati ya, jangan dekat-dekat ke Suryalaya. Suryalaya itu sarulaya hijit. Tahu Sulaya? Janji Sulaya, teh laguna. Sulaya teh tidak sesuai. Artinya maknanya Suryalaya itu sarulaya, sulaya jeung aturan syariat Islam. Artinya dianggap keluar dari aturan agama. Kalau sudah disebut sulaya artinya sesat gitu.
Apalagi sudialaya teh karesep teh ngarujak dosa. Naon sababna awewe jeung lalaki sok dihijikeun. Keur mah heueuh deh. Urang sok rada kurang apik tah euy. Nya. Rek talkin ngagulung, ngagonyok, diuk deukeut teuing matakana sok. Hei sameter. Keur ngajaga fitnah. Ada ajengan teu ngarenyet teu naon, heukeun teu ngarenyet. Jaga mah jaga we. Alah eueuh pi omongan batur. Leuheung aya urang heueuh, kumaha mun urang henteu. Nya, urang henteu ku batur disebut kitu, pan eta teh kasihan ka anjeunna. Ya. Apalagi banyak curialaya itu meninggalkan syariat. Ya, karena yang ngomong orang yang layak saya hormati, saya taati, maka saya pun taatlah. Dalam perjalanan dari mulai tahun 68 masuk pesantren sampai tahun 90, 22 tahun berenya. Saya dikuasai dengan informasi seperti itu. Masuklah pada satu episode, satu kejadian, saya mengalami gejolak batin. Tidak usah disebut, pokoknya tiap jelema ge pasti aya gejolak batin lah. Sarupane nyari hate ku kolot lin. Nyari teh hate ku mitoha lin. Keur boga pamajikan aya nu ngolepat di nu sejen lin. Pan eta manusiawi loh. Manusiawi. Pokoknya mengalami susah pi ubareunana eta susah pi ubareunana. Datang ke ahli ngaji kalakah berat beteng ngadalil. Ngadalil bae ge becus coba lagi. Malah leuwih ti maneh ngadalil. Berebet ngadoa. Tadi tu cek Kiai Soleh tadi. Silakan sanjunglah doa, pujilah doa, jempoli doa itu. Doa, jago doa yang doanya makbul dikabul ku Allah, itu bisa tersanjung terpuji, bahkan bisa punya tamu banyak sebanyak-banyaknya, tersanjung luar biasa, didekati oleh para pejabat tinggi, pengusaha yang sukses, karena mereka memerlukan ahli doa untuk pengawetan. Pelestarian jabatan, pelestarian kekayaan, pelestarian wibawa kan. Dan di Indonesia alhamdulillah itu menjamur. Ya, jadi salah satu komoditi bisnis Indonesia. Cuma belum masuk ke ruang kadin. Kantor dagang, yaitu bisnis doa. Pak Jajan menyinggung orang lain, enggak, sedang meriwayatkan diri sendiri. Wong saya mantan. Beberapa kali ngomong mantan tuh, hampir di semua CD saya ada mantan. Ya, oh begitu. Jadi doa bagus, doa penting, doa diperintahkan oleh Allah. Mana dalilnya? Ini. Waduh, hebat. Hadis. Ad-doa. Tuh kan. Ini rata-rata sambil ngomong sambil ketawa semua. Kalau bukan di majelis tarekat, enggak ada yang ketawa kalau ngomong hadis itu. Hadirin sekalian, kita perlu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat senang kalau dipinta berdasarkan Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Itu hadirin, nggak ada yang ketawa. Di sini malah kamu kok pada ketawa. Nah ini menunjukkan sudah mulai ke laut ini. Artinya ini termasuk madhab Mas Gesang, Bengawan Solo. Akhirnya ke laut. Ini sok ngajabruk wae daang tan ulita ngomong. Aduh. Hebat doa hebat.
Bahkan doa bisa menjadi kita kaya. Doa bisa menjadi kita menaklukkan orang lain. Karena doa adalah hebat. Sebut saja doa itu kira-kira danau. Sudah luas? Lebih luas daripada kolam? Tapi belum jadi apa? Wahai para ahli danau. Danau Lido atau Danau Toba. Ketahuilah bahwa dari ujung ke ujung kamu masih dekat. Karena baru bermainnya di mana? Sering terjadi doa dikabul dilambari dengan ridho Allah. Itu doa yang bagus. Tapi sering terjadi doa dikabul tidak dibarengi dengan ridho Allah. Itulah istidraj. Apa katanya? Jadi istidraj itu jangan disebut sihir. Sihir itu ialah doa yang bukan bahasa Arab. Keliru itu. Sebab banyak sihir yang berbahasa Arab. Orang Arab bisa bersihir. Apa orang Arab kalau bersihir harus dengan bahasa Jawa? Tong aliliar batur yang ngomong. Jadi sihir bukan bahasa. Kiai Wahbi lebih berani dari saya untuk mendefinisikan sihir. Walaupun yang dibacanya doa ayat Al-Quran, tapi ketika tujuannya di luar ridho Allah, maka dia menjadi sihir. Cekang Wahbi tanya, kamakola ta. Wanian saya mah ngomongkeun kawal batur, mun nyata batur ku Allah diberi pendapat lebih cerdas patan saya, akui. Atuh batur ge ngadenge saya tong mung mengakui deh. Kuduna sih kuduna. Mari kita saling akui. Oh, alhamdulillah. Baik. Jadi syukur kalau kita sudah bisa berdoa. Sudah sampai pada tujuan akhir? Karena kira-kira kalau di bidang perairan baru seperti apa? Apakah ada pajajian yang lebih dari doa? Ada apa? Zikir. Zikir itu lebih dari. Ini mah kudu dijelaskan ya, Maya, perlu waktu ya. Sebab kira-kira Anda yang belum memahami referensi kitab-kitab banyak, belum banyak seminar, belum banyak muzakarah ilmu dengan para ahli di level internasional, masih banyak yang beranggapan, saya mah baru dikir aja. Karena itu nelepon, nge-SMS ke Pak Jejen, cing, Pak Jejen minta doa nu khusus. Dan kabul. Kenapa? Saya kan baru dapat dikirnya doang. Jadi aduh, Pak Jajan saya baru punya laut ini, kolamnya mana? Aisyah teh liur gitu. Pelem tangan hati korota. Baru kan lele kadenya aing ngomong. Geus saseure jeung seubeuhlanan aya. Da lain yang sirikeun batur ieu. Lakuan urang mah kituna. Jadi si gagah keneh naon? Doa daripada di mana oi? Di leuweung. Ngalah naon? Ngalah suluh. Naonna? Dahan. Alhamdulillah. Maneh tangkalna deka euy. Nya tah hayang dahan gitu. Ai geus beunang tangkalna komo naon? Komo dahan. Menang dahan mah can bogoh menang. Beunang kabeh halus, da surya laya kabehanana aya. Zikirnya ada? Doanya ada. Begitu selesai 165 paling sedikit Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina. Doa eta doa. Zikirna untuk makrifat membuat lautannya danau juga dibuat.
Zikir untuk membersihkan kalbu, doa untuk keperluan. Jadi begini sayangnya Pak Jejen. Jadi doa-doa di dalam zikir yang kami amalkan itu kok jadi nggak terkait dengan rizki soalnya Pak Jejen. Aisyari teteh ngaku sete. Si ngarti tong loba omong. Mun jelema seuri teteh heuh bener gitu Kang gitu. Da urang ge nya. Hayato orang terjemahkan. Saya sudah menyiapkan tambeh karena tambeh akhlak gitu. Boleh Pak Jejen tambeh dibahas boleh. Oleh orang yang sudah punya kelayakan, tapi jangan dijadikan tambeh ini ilmu gutak-gatuk. Ilmu gutak-gatuk teh ilmu siloka. Jadi dibahas semau-mau otak tanpa kendali ilmu. Saya harapkan jangan. Mun kira-kira orang teu siap ilmu legana, tong sok nyieun fatwa berdasarkan tambeh ke otak orang, bisi teu pas. Bertanya sajalah pada yang kira-kira punya keahlian. Pak, alinea ini apa maksudnya? Kalimat-kalimat dalam tambeh ini apa maksudnya? Jangan oleh Anda sendiri. Punten ya, punten. Contoh ketika kita memahami amalkeun kalawan nya. Bisa bimakna amalkeun kalawan nya. Amalkan sesungguhnya. Bisa jadi jangan ada amalan lain. Tuh, pantai guys, beda interpretasi. Ketika ke pesantren Az-Zainiyah mendengar hari Ahad ada burdah, hari Jumat ada ratib hadad, tuh nya Pak Jejen mah teu sesungguhnya pengamalanana. Masih kena aya amalan sajian. Teu pantai geus tudang tuding, maneh can ejreg ke baturnya nyalakeun. Eta dari memahami apa itu? Dari tambih, hati-hatilah ya, memahaminya. Urang kudu diajar ngilu kasibgoh ya, kasemprot ka naon atuh nyebutna euy. Terimbas oleh keikhlasannya pangarsa abah sepuh, pangarsa abah hanom. Tapi kalau kitanya tidak terkena imbasan keikhlasan beliau-beliau, nanti yang masuk dalam berinterpretasi hal-hal lain. Inilah harus hati-hati. Baik, jadi tambeh teh naon? Akhlak. Urang nerjemahkeun doa. Sok situ saya yang baca doanya situ terjemah atau situ doanya saya terjemah? Dua-duanya oleh saya. Benar ya. Jamaah tukang nyapekeun teh ieu. Ayo, Allahumma sholli ala. Terus. Ayo jangan Kamal, terusin. Itu doa waktu setelah zikir baca. Ayo. Cing tarik ai ngomong mau batur teh atuh jang. Allahumma sholli ala. Ini jangan lupa tuh wa ala ali Sayyidina Muhammadnya. Ya, wahai saudaraku, saya manusia. Saya sering tahu betul terhadap kekurangan dan kesalahan orang lain. Tapi saya sering tidak paham terhadap kekurangan saya. Sampai muncul istilah nanti nyebutnya gajah. Sebelum gajah ada dulu dong semut. Nggak selain waktu seri sama yang serikeun. Semut di seberang lautan terlihat gajah di peluk mata. Pak Jejen pun pasti sering begitu. Karena itu saya terima kasih kepada Ikhwan Jogja yang ketika saya membahas kitab di sana ada yang protes. Pak Jejen, saya dengar bacaan Pak Jejen begini. Itu tidak sesuai dengan apa? Dengan Ukudul Juman. Oh begitu? Terima kasih Pak.
Rupanya teh saya teh terasalah maca teh. Sing atoh teh. Kalau kita ada kekurangan kesalahan diingatkan oleh orang lain. Hakikatnya dia adalah sambung lidah dari Allah. Kilang bara sujud mah. Malah gancangan tak. Bedol duit nu beureum. Anu 05. Makasih loh, ini sekedar ucapan terima kasih dari saya karena Anda telah memperbaiki saya. Jangan karena syekh, wakil talqin, kiai, beraninya saudara menganggap salah pada saya. Cek aing bajigur. Kira-kira di kalangan kita masih ada yang begitu? Termasuk di antaranya Pak Jejen. Sering bacaan kita ini salah. Tapi kita sendiri, telinga kita sendiri walaupun jaraknya cuma 20 cm kurang, ini nggak dengar salahnya gitu. Tapi kalau salah orang, jadi itu Ustaz itu salah itu nggak benar tuh. Kupinter ai akang cenah popolotot ka batur. Ya, sok ayeuna ajengan Arabnya sekalimat ajengan Kamal. Ini dari Bekasi. Allahumma dulu. He Allah. Soli, semoga engkau limpahkan rahmat kepada baginda Nabi Muhammad dan keluarganya. Tong gancang teuing. Mata bijaksana ngomong. Maneh maca Arab, saya nerjemahkan. Di dia andang di dia. Terus berdiri, coba berdiri anakku. Terus dengan rahmat yang engkau selamatkan kami dengan itu dari semua pakai teh naon? Malapetaka boleh. Dan malapetaka kene. Kena aya kitu dia. Aya tafsir, aya atap tafsir dia. Dan malapetaka dan mara bahaya. Mara bahaya malapetaka sebenarnya teh kene. Terus kaditu nya hareupeuna. Menghadapnya ke sana. Tuh dengarkan. Dan engkau penuhi dengan rahmat yang kau limpahkan kepada Nabi semua kebutuhan. Diam dulu, ngomong semua. Dan engkau berikan, penuhi kepada kami semua keperluan kami dengan rahmat yang kau limpahkan kepada Nabi Muhammad. Seperti sebut kebutuhan. Kira kota apa kebutuhan? Taman yang masuk api-api. Bisi pajar diajar torekatnya ninggalkan kebutuhan, ya teh. Tapi kamaneh kokoreh kemeh neangan hisib, neangan doa. Kemarin ada ustadz besar di salah satu negara, saya tidak sebut nama dan negaranya, membawa sebuah kitab kepada saya, Mamba'u Usulil Hikmah. Beliau, Kiai, saya punya kitab ini. Ya bagus. Ini saya mohon saya diijazahi, Kiai. Ya. Mau ijazah apa? Mau bikin wapak, alif, waw, dalapan, salah. Apakah itu ilmu Islam? Ya. Apakah ilmu penting? Penting. Apakah ilmu itu bermanfaat? Bermanfaat. Ustadz nggak usah, Anda sudah punya zikir. Ya kan saya baru punya zikirnya. Tuh gerak di sekitar ngomong teh kos maneh heuh beda. Saya udah kelewat gitu-gituan itu dulu udah kelewat. Karena sekarang alhamdulillah sudah bertemu dengan zikir. Ya, dengan tidak maksud merendahkan. Coba sebut pangabutuha, sebut salah satu keperluan. Kena can ngomong, Kang sebut kabutuh hiji, Kang. Kenapa nyebut duit ini? Teu kudu kikituan. Tegar
pagar duit gitu. Kok malu-malu kucing? Seakan-akan tasawuf ini melarang cari duit. Ini informasi yang simpang siur. Saya tidak menemukan di dalam kitab-kitab tasawuf bahwa tasawuf itu melarang cari duit. Karena itu kalau nyebut duit, khusyuk duit kita. Kenapa Anda malu nyebut duit? Seakan-akan kalau ngomong duit di lingkungan tarekat itu salah. Padahal saya tahu di lingkungan tasawuf tarekat duit dijelek-jelekan justru supaya orang takut tarekat. Politik di dalamnya. Hayat orang diajar tarekat mung miskin. Da tarekat mah anti. Minta kena orang tanya tuh, kurang bareng sararea. Jami'al hajat semua kebutuhan. Satu. Masih malu nyebut. Mal mah kau maju. Satu. Tak gitu. Pak Jejen ini salah. Tuh, kapaksa saya buka kartu. Ketika saya ngomong begitu dianggap salah, maka saya akan buka kartu. Yang menentukan pemikiran atau ajaran di dalam tasawuf secara organisasi, secara lembaga di Indonesia ini, hari ini adalah yang disebutkan Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Itu lembaga nasionalnya. Lembaga inilah yang menentukan pemikiran salah atau benar di dalam tasawuf. Yang muktamar 5 tahun sekali, yang dibuka oleh presiden. Rois amnya adalah Hadratus Syekh Al-Arif Billah Al-Habib Lutfi bin Yahya. Yang ketika datang Syekh Hashim, Syekh Hisam Kabani ke sini, Syekh Nadim Hakoni, beliau hadir dan beliau sangat hormat terhadap guru agung Pangersa Abah. Bahkan beliau mungkin lebih hafal daripada kita silsilah TKN dari jalur Pangersa Abah. Saya dengar beliau ngaberebet nyebut. Kalau kita mengambil dari Syekh Ahmad Sohibil Wafat Tajil Arifin, ajazahu syaihuhu Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, ajazahu syaihuhu Syekh Tola, ajazahu syaihuhu Syekh Khotib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi, ajazahu syaihuhu Syekh Samsudin, ajazahu syaihuhu, sampai kepada Rasulullah. Apalun euy. Urang mah tika dinya we tika nu sok disebut dina tawasul. Pak Jajan, apa ada manfaatnya menghafal silsilah? Maneh. Nyebut silsilah luar biasa. Nih, ketika beliau datang, Pangersa Abah, pengemban amanat, eta saha eta? Teuing saha eta? Budak teh peperodeun wae. ya sudah. Oh make diuk. Ada artian sunah saya tahu dah. Enggak apa-apa, duduk dulu. Jadi barusan baru berapa nyebut hajatnya? Baru satu. Apa? Kenapa duit didahulukan? Karena dia di posisi induk. Wah, semua akan terpenuhi kalau ada dia. Seakan-akan begitu. Ya enggak apa-apa. Jadi kita semua butuh duit. Apakah zikir tarekat menghalangi butuh duit? Menghalangi ngalah duit? Apakah dengan tarekat harus menjadi miskin duit? Atau mungkin dengan tarekat justru jadi banyak duit? Bolehkah dari tarekat jadi banyak duit? Pinter anakku. Karena siapa tiba retona kayak gitu deh. Tak ngomong gitu teh salah. Sebab Anda ngomong di depan orang yang memegang palu menentukan salah benar tentang itu.